kami sajikan pemirsa ke hadapan Anda ilustrasi kronologi kasus asusila ini yang dilakukan oleh oknum Pas Pampres berpangkat mayor. Terjadi pada November 2022, korban dan pelaku melakukan pengamanan KTT G20 di Bali. Memang korban ini mengikuti seleksi untuk bisa menjadi salah satu pihak yang bertugas untuk mengamankan KTT G20 dan pelaku mengenal korban ini dari informasi yang disampaikan pada saat proses pelatihan. Jadi sudah mulai mengenal pada saat proses pelatihan tersebut. Nah, ini kita lihat korban sedang sakit dan istirahat di kamar hotel. Pelaku kemudian mendatangi korban dan korban sempat menolak kedatangan pelaku. Itu adalah informasi juga yang selalu disampaikan. Jadi dengan alasan ingin melakukan koordinasi, pelaku ini kemudian datang ke kamar korban. Nah, terpaksa pelaku ini diizinkan oleh korban untuk masuk kamarnya karena pelaku beralasan untuk melakukan koordinasi pengamanan G20. Ini yang disampaikan. Memang hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut sakit apa yang diderita oleh korban pada saat itu. Dan dengan kondisi sakit, korban sempat pingsan dan pelaku melakukan aksi bejatnya. Ini adalah informasi yang memang kami dapatkan di media. Dan korban ini baru menyadari keesokan harinya bahwa ia telah diperkosa, mengalami trauma, dan ia menemukan dirinya sendiri keesokan paginya dengan kondisi tidak berpakaian. Baik, Pak Iskandar, tadi kita sudah dengarkan bagaimana pandangan Mas Reza, tapi sebelum nanti kita dengarkan atau kita minta tanggapan dari Pak Iskandar, nah ini kita juga ingin sekali untuk bisa mendengarkan bagaimana pandangan Bu Alimatul Kiptiah dari informasi kronologi peristiwa tadi yang sudah sempat kami sajikan. Ibu apakah kemudian juga mendapatkan kronologi yang versi lengkapnya ataupun keterangan lengkapnya apa yang terjadi pada saat itu sebenarnya? Ya, kalau kronologi lengkapnya kami juga masih mendapatkan informasi-informasi dari media ya, karena memang Komnas Perempuan tidak mendapatkan laporan dari kasus yang ada ini. Kalau kita lihat memang terjadi relasi kuasa ya antara korban dan pelaku, dan juga mungkin korban sebenarnya sudah berusaha ya, kalau kita lihat dari kronologi yang tadi disebutkan sudah berusaha menolak juga, tapi karena kondisinya lemah, sakit, dan kemudian tidak berdaya, apalagi tadi ya kalau antara bawahan dan atasan itu kadang-kadang kan istilahnya sami'na wa ata'na atau ngikut aja gitu ya, yang itu kemudian menjadikan relasi kuasa yang tidak setara kan begitu. Nah, menurut saya sih juga ini penting ya supaya tidak terjadi penyalahan kembali terhadap korban. Misalnya nanti kan ada kata-kata yang kadang-kadang tidak punya perspektif korban. Itu misalnya begini, Mbak, salahnya sih kenapa sih kok mau didatangi, kenapa kok mau diajak rapat di kamar hotel. Nah, ini nggak boleh ya kata-kata itu terjadi, karena sebenarnya korban kan sudah sempat menolak ya. Tapi kadang-kadang itu terjadi, apalagi trauma yang akan dialami oleh korban ini bisa seumur hidup gitu. Dia kadang-kadang masyarakat yang belum siap pun juga memberikan label negatif ya kepada korban perkosaan gitu. Sehingga menurut saya ini jangan sampai terjadi reviktimisasi yang justru akan membuat kerentanan berlapis yang dialami oleh si korban ini gitu. Baik, Pak Iskandar tadi dikatakan oleh Mas Reza, ini jangan-jangan setidaknya ada kemungkinan ada faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi pelaku ini. Jangan-jangan kemudian ada pengaruh minuman keras ataupun juga zat-zat narkoba lainnya. Bagaimana melihat hal ini, Pak Iskandar? Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Reza, dugaan-dugaan itu tentunya itu perlu didata atau dicari kebenarannya melalui, kita kan sudah punya teknologi semuanya ya kan, mungkin melalui urin, melalui semuanya. Ini harapan kita seperti itu, sehingga kita tahu mungkin saja ya, kita udah tahu ya selama ini ada kejadian ya, ada narkoba yang beredar, mungkin saya nggak usah sebutkan namanya. Nah, itu bisa saja di tubuh TNI seperti itu, bisa saja. Nah, tentunya kita mengharapkan, apalagi Jenderal Andika, Panglima TNI sudah mengatakan
diserahkan ke Danpuspom TNI. Karena memang ini di bawah Mabes TNI. Balakpus, Badan Pelaksana Pusat. Tolong, saya titip kepada Danpuspom. Dicek sedetail mungkin hingga datanya itu akurat. Ya, karena di sini memang di sini di media atau saya baca, saya jujur saya tidak langsung ke Danpuspom TNI, saya tidak langsung, saya hanya mencoba menganalisa atau menganalisis dari media. Di sini yang pasti si Mayor salah, Namun kesalahan ini tentunya mari secara win-win dicek and recheck lagi, kan kita bisa cek darahnya, kita bisa cek macam-macam lah, itu sudah ada teknologi. Nah, sehingga ke depan TNI itu bisa memperbaiki diri dengan mengadakan pemeriksaan rutin dan lain sebagainya, dan juga pembinaan kepada prajurit-prajurit. Dan di sini saya mau himbau satu kepada prajurit TNI. Memang senior dan junior itu ada. Namun, kalau sudah hal-hal seperti ini, kalian lakukanlah. Bela diri kalian sebaik-baiknya. Apalagi saya baca bahwa korban adalah dari Akmil. Baru dilantik sama Presiden Jokowi tahun 2021. Sayang sekali. Saya yakin, saya percaya, Mayor tersebut pasti dia juga dari Akademi Militer. Ini yang sangat disayangkan. Harus dia mengayomi, dia membina, dia menjaga kehormatan. Sesuai sumpahnya tadi itu saya bilang. Kenapa seperti ini? Seperti dari Pak Reza tadi. Apakah ada pengaruh dan lain sebagainya? Iya. Dugaan saya bisa-bisa saja seperti itu. Begitu Mbak Putri. Baik, dan juga termasuk diperiksa catatan-catatan dari perilaku sebelumnya dari pelaku ini, begitu Pak Iskandar. Apakah memang pernah melakukan hal-hal serupa? Begitu Pak Iskandar. Itu benar sekali Mbak Putri, benar sekali. Namun yang kita sayangkan, yang tadi saya katakan, seorang yang masuk ke Pas Pampres itu pasti orangnya the best. Yang pertama. Yang kedua, orang akan memasuki KTT sebagai kepanitiaan di grup C, menerima tamu negara. Itu diseleksi lagi. Nah ini, bagaimana ini seleksi ini yang perlu juga kita sampaikan, kita himbau. Itu bagaimana seleksinya kok sampai seperti ini? Ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Ini sangat berbahaya sekali. Ini prajuritnya sendiri. Bagaimana kalau tamu negara? Grup C itu melayani tamu negara. Ya. Bagaimana kalau tamu negara yang diperlakukan seperti ini? Ini sangat-sangat saya garis bawahi, tidak boleh terjadi. Karena kalau ini terjadi lagi, ini sangat mencoreng nama TNI. Jadi apa yang katakan Jenderal Andika, dipecat, ini perlu dipecat. Namun, untuk ke depan, perlu diidentifikasi sebaik-baiknya apa sebenarnya permasalahan. Demikian Pak Putri. Baik, penutup Mas Reza mengenai kasus ini. Apresiasi saya ke TNI tidak hanya terkait dengan ruda paksa ya. Saya simak di pemberitaan dalam kasus homoseksual di lingkungan TNI pun tidak ada ampun. Pecat, pidana, penjara, itu bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh TNI. Menurut saya spiritnya harus kita adopsi. Masyarakat sipil, alat-alat negara, lembaga negara maksud saya, juga perlu mengadopsi ketegasan yang sama. Ketika diperkirakan sudah terjadi kejahatan seksual, penyimpangan seksual, dan seterusnya, kita tidak perlu berlama-lama, berpolemik panjang lebar, jatuhkan sanksi seberat-beratnya. Menurut saya itu mudah-mudahan akan bisa menciptakan personil-personil TNI yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, Mas Reza terima kasih sudah hadir memberikan pandangannya. Pak Iskandar juga terima kasih Pak Iskandar. Kemudian juga sudah bergabung tadi dengan kita Ibu Alimatul Kiptiah. Terima kasih juga sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutannya dan juga upaya perlindungan kepada korban. Selamat malam para narasumber.